Winda Su dan Jennifer Wu sudah 3 kali berturut-turut datang mengunjungi perusahaan Chen, dan terus-menerus meminta Larry Chen untuk mengenalkan mereka kepada Tuan Ling. Dan alhasil Larry Chen selalu berusaha mengulur waktu dan tidak memberi jawaban yang jelas. Dua orang itu hanya terus-menerus merasa kecewa. Saat berjalan pergi, Dylan Chen yang membawa mobil Porsche Panamera muncul dan berhenti di samping kedua orang itu. Saat melihat Winda Su lagi, dia mendapati bahwa temperamen Winda Su tampak lebih menakjubkan dari sebelumnya. Dylan Chen membuka jendela mobilnya, dan dengan wajah tersenyum berkata, "Winda, lama tidak bertemu." Dylan Chen tersenyum dengan sangat sopan, berpikir bahwa ini adalah senyumnya yang paling tampan. Semenjak dia gagal melamar keluarga Su waktu itu, Dylan Chen terus merasa depresi. Dia membawa beberapa gadis bersamanya untuk berlibur ke luar negeri. Saat ini ketika sudah kembali lagi, dia seperti sudah kembali ke masa-masa berjayanya dulu. Winda Su sama sekali tidak ada niat untuk mempedulikannya, dia hanya tersenyum tipis lalu terus berjalan. Dylan Chen bergegas mengejarnya, "Winda, kapan kamu punya waktu luang, aku akan mentraktirmu makan." Winda Su menjawab, "Tidak ada waktu luang." Dylan Chen merasa sangat canggung, dan berdiri diam tak bergeming di tempat. Jennifer Wu menjawab, "Dylan Chen, akhir-akhir ini suasana hati Winda sedang tidak begitu baik. Semuanya terasa salah. Jangan ganggu dia lebih dahulu." Begitu Dylan Chen mendengarnya, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk beraksi. Dia pun menepuk-nepuk dadanya dengan mantap, "Ada urusan apa yang tidak bisa diselesaikan? Selama kamu mengatakannya, aku Dylan Chen akan membantumu untuk menyelesaikan." Di distrik Marina ini, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Dylan Chen. Jennifer Wu melirik ke arahnya, "Sungguhkah begitu? Apakah kamu begitu luar biasa?" Dylan Chen berkata, "Kemampuan seperti itu sungguh ada. Katakanlah." Jennifer Wu menceritakan semua kejadian itu, dan pada akhirnya berkata, "Jika kamu bisa membuat ayahmu merekomendasikan Winda kepada Tuan Ling, aku akan membiarkan Winda untuk makan denganmu selama 1 bulan." Dylan Chen tampak begitu bahagia. "Baiklah. Kita sudah sepakat. Sekarang aku akan mencari ayahku dan berbicara dengannya. Ayahku sangat menyayangiku, permintaan yang aku minta, pada dasarnya akan disetujui oleh ayahku." Jennifer Wu tersenyum kepadanya, "Baiklah, kalau begitu aku menunggu kabar baik darimu." Suasana hati Dylan Chen sangat bagus, dia mengantarkan kedua wanita itu untuk naik ke mobil. Saat mobil itu sudah melaju jauh dia masih berdiri terdiam di posisinya, tatapan matanya bagaikan seorang pemburu yang mengawasi mangsanya. Jennifer Wu adalah seorang wanita yang amat sangat cantik, dan juga sangat menarik. Tapi Winda Su memiliki rasa keindahan dan kemolekan yang begitu tinggi, yang membuat semua pria ingin menaklukkannya. Sebaliknya, dia merasa bahwa semua gadis yang pernah dibawanya ke luar negeri itu hanyalah seorang buruk rupa. Semakin memikirkannya dia merasa semakin mual, seolah ingin memuntahkan segalanya. "Winda, tunggulah aku pasti akan bisa mendapatkanmu. Hehe." Dylan Chen bergegas menuju ke kantor Larry Chen dengan tidak sabar, lalu menyampaikan keinginan Jennifer Wu. Pada akhirnya dia berkata, "Ayah, Tuan Ling ini terdengar biasa saja. Winda Su ingin bertemu dengannya, perkenalkanlah dia kepadanya." Larry Chen seketika bangkit berdiri, lalu berkata dengan wajah dingin, "Apa kamu masih memikirkan Winda Su itu?" Dylan Chen tidak menyangkalnya, "Ayah, aku sudah begitu besar, dan aku hanya menyukai Winda Su seorang. Jika aku bisa mendapatkan wanita itu, maka aku tidak akan mempunyai penyesalan apapun dalam hidupku. Bantulah aku." Plak. Larry Chen sontak melayangkan sebuah tamparan keras ke wajahnya. Dylan Chen tersentak, "Ayah, mengapa kamu menamparkanku?" Larry Chen berkata dengan dingin, "Orang menyebalkan seperti kamu ini, apa kamu pikir kamu pantas untuk bersanding dengan Winda Su?" "Ayah, ada apa denganmu hari ini?"
Keluarga Su belum tentu lebih kuat dari keluarga Chen. Aku dan Winda Su adalah pasangan yang tepat dan setara. Dan aku juga mengerti, meskipun Winda Su menikah dengan Eric Ling si tidak berguna itu, tapi walaupun menikah selama 3 tahun, Eric Ling sama sekali tidak pernah menyentuh Winda Su, ia masih sempurna. Aku menikah dengannya pun, juga tidak akan membawa malu terhadap keluarga Chen. Dylan Chen kembali berkata dengan heboh. Plak, Larry Chen kembali menamparnya, aku akan berkata satu kali lagi, kamu tidak pantas bersanding dengan Winda Su. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ganggu Winda Su lagi. Jika tidak, keluarga Chen akan hancur karenamu. Dylan Chen menutupi wajahnya, lalu berkata dengan marah, bagaimana mungkin? Winda Su tidak dianggap di keluarga Su, keluarga Chen kita bisa melawan keluarga Su dengan sekuat tenaga. Tidak bisakah kamu mengerti perasaan cintaku? Persetan dengan cintamu. Larry Chen mengambil sebuah tongkat golf di sebelahnya lalu memukul Dylan Chen dan berkata, dasar anak tidak tahu diri, kamu terlalu dimanjakan oleh ibumu dulu. Ayah, mengapa? Mengapa kamu begitu takut kepada Winda Su? Dylan Chen tidak berani melawan, juga tidak berani menghindar, dia hanya menggeram dengan enggan. Apa kamu tahu Winda Su wanita milik siapa? Siapa? Tuan Ling. Larry Chen menggeram, perusahaan keluarga Han jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Chen bukan? Alhasil karena menyinggung Tuan Ling, boxing center milik perusahaan Chen kini diratakan. Sekarang bahkan perusahaan Han juga ditendang keluar dari SPZ. Kamu Dylan Chen ini hanya apa? Beraninya kamu menyentuh wanita Tuan Ling. Dylan Chen luar biasa tercengang. Dia juga mendengar kabar berita tentang perusahaan Han yang dikeluarkan dari SPZ, tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa penyebabnya adalah karena mereka telah menyinggung Tuan Ling. Kemampuan Tuan Ling, dia sudah sama sekali tidak bisa membayangkannya. Winda Su bukankah belum bercerai dengan Eric Ling? Mengapa bisa kembali menjadi wanita Tuan Ling, dia menjadi selingkuhan? Dylan Chen seketika merasa otaknya terbuka, ternyata begitu, aku mengerti. Tidak heran dia mencariku untuk dipertemukan dengan Tuan Ling, ternyata dia adalah selingkuhannya. Dylan Chen seperti kehilangan sebagian nyawanya kini terkulai lemas di lantai, Dewiku Winda Su ternyata adalah selingkuhan orang A. Mengapa dunia ini begitu kejam terhadapku? Larry Chen yang melihat kondisi putranya yang terlihat buruk, seketika itu juga menjadi naik pitam dan menghardiknya, pergi dari sini, jangan membuat malu di sini. Winda Su dan Jennifer Wu kembali ke perusahaan, dan setelah menunggu selama 2 hari penuh, mereka masih belum juga mendapatkan balasan dari Larry Chen. Harapan kedua orang itu juga perlahan mulai kandas. Raut wajah Winda Su tampak cemberut, saat kembali ke rumah. Rani Zhou sudah mempersiapkan begitu banyak makanan yang lezat di meja makan. Winda, cucilah tangan dan makanlah. Winda Su tentu tidak memiliki nafsu makan, dia hanya makan beberapa suap lalu meletakkan alat makannya. Rani Zhou bertanya kepadanya dengan khawatir, Winda, ada apa denganmu? Winda Su menjawab, tidak apa-apa. Rani Zhou masih belum menyerah, apa Eric Ling kembali membuatmu tidak senang? Jika kembali seperti dulu, setiap kali Rani Zhou mengungkit nama Eric Ling, dia pasti akan mengatakan suatu komentar buruk. Tapi saat ini pendapat Rani Zhou terhadap Eric Ling sudah banyak berubah. Jika pada waktu itu Eric Ling tidak datang tepat waktu, dan menyelamatkan Winda Su dari tangan William Zhang, konsekuensinya sungguh tidak bisa dibayangkan. Winda Su berkata, dia terus-menerus membuatku tidak senang. Sekarang yang aku khawatirkan adalah rumah sakit tidak berkembang dengan baik. Winda Su merasa tidak nyaman di hatinya, dan pada akhirnya mengucapkan kesedihan di hatinya, aku juga tidak tahu aku mencari bantuan dari Tuan Ling seperti ini tidak benar. Sesungguhnya aku ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengembangkan rumah sakit secara perlahan. Tapi kesempatan dan waktu tidak menunggu siapapun. Aku, Rani Zhou menghela nafas, jika kamu sungguh ingin rumah sakit berkembang dengan baik, mintalah bantuan dari Tuan Ling. Tuan Ling juga sangat baik terhadapmu,
dia tidak hanya membantumu mengambil rumah sakit Husada kembali, dia bahkan juga membantumu menyelesaikan masalah pendanaan. Jika kamu bersedia menerima Tuan Ling, bercerai dengan Eric Ling pun juga tidak masalah. Aku sebagai ibu pasti akan mendukungmu. Setelah melewati perubahan yang lalu, sikap Rani Zhou tampaknya banyak berubah. Winda Su berkata, "Ibu, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku menikah dengan Tuan Ling? Aku bahkan sama sekali belum pernah bertemu dengannya." Selama ini Winda Su tidak pernah mendesak Eric Ling untuk bercerai. Dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. Masuk akal pada waktu itu Eric Ling sudah berjalan berpisah darinya pada saat berada di hutan belantara kala itu. Perceraian adalah suatu hal yang harus dilakukan secara sepenuhnya. Tapi Winda Su sama sekali tidak pernah mengungkit tentang hal ini. Mungkin jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih belum rela melepaskan Eric Ling. Rani Zhou tidak banyak bicara, lalu mengalihkan pembicaraan. "Oh iya, hari ini keluarga Su mengadakan konferensi peluncuran produk baru dari proyek herbal. Pasar merespon dengan sangat kuat, dan masa depan keluarga Su menjadi cukup menjanjikan. Besok malam keluarga Su akan mengadakan perjamuan keluarga di villa. Daniel Su secara pribadi datang untuk mengundangmu. Sebaiknya besok kamu menghadirinya." Winda Su awalnya tidak berniat untuk pergi, tapi nada suara Rani Zhou terdengar kuat dan tegas, maka Winda Su hanya bisa menyetujuinya. Tengah malam, dikala berguling-guling tanpa bisa terlelap, Winda Su mengambil ponselnya, dan berulang kali menelpon Eric Ling, tapi saat baru saja tersambung dia pun langsung menutupnya. Berulang kali pula dia mengetik pesan untuk Eric Ling, tapi dia kembali menghapusnya. Kamar yang kosong itu terasa begitu dingin. Meskipun Winda Su terlihat menawan dan dingin, dia termasuk tipe wanita yang cantik dan menyentuh. Tapi hatinya lebih tradisional, butuh 3 tahun baginya untuk terbiasa dengan seorang pria. Saat ini pria itu tidak berada di sampingnya, dia sangat tidak terbiasa dengan itu. Setiap tengah malam tiba secara tidak sadar dia pun kembali teringat akan pria bajingan itu. Dan menyuruhnya untuk terbiasa dengan pria lain lagi, sepertinya tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat ini. Keesokan sorenya, Winda Su dan Rani Zhou sudah sampai di Sky High Villa nomor 99. Saat baru saja masuk melalui pintu besar, terlihat 4 meja bundar yang besar tertata di halaman, yang sebagian besar sudah terisi penuh. Dengan agak enggan, kedua orang itu mencari sebuah sudut dan duduk di tempat yang kosong. Bukankah ini adalah Winda Su? Menjadi selingkuhan Tuan Ling, dia masih punya muka untuk datang menghadiri perjamuan makan keluarga Su. Iya, dia mendekati orang besar seperti Tuan Ling, mengambil kembali rumah sakit Husada. Dan perkembangannya juga cukup pesat. Keluarga Su sama sekali tidak dianggap olehnya. Dan dia masih datang untuk makan bersama dengan keluarga Su, menarik bukan? Dari kecil dia makan dan tumbuh dewasa di keluarga Su, sekarang setelah mendekati seorang yang begitu besar dia berusaha untuk terbang dan melepaskan diri dari keluarga Su, sungguh tidak tahu berterima kasih. Membicarakan hal itu, apa bedanya kamu dengan Eric Ling menantu yang sudah meninggal itu? Para kerabat di sekitarnya menunjuk-nunjuk dan mengatakan begitu banyak hal tentang Winda Su. Winda Su menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Sebelum datang, dia sudah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Semuanya diam. Pada saat itu Nenek Su berjalan mendekat dan menghardik mereka. Semua orang pun seketika terbungkam dan menundukkan kepala untuk makan. "Winda, kemarilah, duduklah di meja pusat. Lama sekali tidak bertemu denganmu. Nenek sangat merindukanmu." Nenek Su menarik tangan Winda Su dengan senyum yang ramah di wajahnya. Winda Su sontak merasa begitu tersanjung, atas desakan Rani Zhou, dia pun mengikuti Nenek Su untuk duduk di meja utama. Nenek Su berkata, perjamuan hari ini diadakan untuk 2 tujuan. Pertama, proyek obat herbal sukses besar dan respon pasar sangat kuat. Pesanan dan kontrak yang kita terima cukup untuk produksi selama 2 tahun.
Kontrak pesanan ini mengembalikan semua biaya penelitian yang telah kita investasikan. Keluarga Su kita juga menjadi terkenal di industri farmasi di kota Zhonghai, dan banyak distributor besar datang untuk meminta kerjasama. Semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Nenek Su melanjutkan, kedua, keluarga Han diusir dari SPZ dan kehilangan banyak proyek kerjasama. Lebih dari setengah proyek ini diambil alih oleh keluarga Su kita. Meskipun menghabiskan banyak uang, tapi bisnis keluarga Su kita meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Keluarga Su hari ini bukan lagi keluarga Su yang kemarin. Volume bisnis kita saat ini telah mencapai setengah dari perusahaan Han. Dan dari begitu banyak persaingan antara banyak perusahaan farmasi, kita telah menjadi perusahaan farmasi terbesar kedua di kota Zhonghai. Di masa depan, aku yakin kita akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan Han. Setelah mengatakan hal itu, Nenek Su meminum seteguk anggur dengan ekspresi bahagia. Semua pencapaian ini tidak dapat dipisahkan dari upaya semua orang di sini. Aku ingin memuji satu orang khususnya Daniel Su. Nenek Su memandang ke arah Daniel Su dengan puas. Daniel Su memberikan kontribusi besar untuk keluarga Su kali ini. Setelah mengambil alih komando proyek herbal, kinerja terlihat jelas bagi semua orang. Setelah mengambil alih posisi CEO perusahaan Su, dia memimpin keluarga Su untuk mengambil langkah besar ke depan. Aku sangat senang karena kini keluarga Su kita sudah mempunyai penerus. Nenek Su berkata dengan amat sangat senang. Daniel Su bergegas bersulang untuk Nenek Su, ini semua berkat kultivasi nenek yang baik. Daniel Su hanya mengikuti ajaran nenek, bekerja dengan tabah dan rajin serta berperilaku bertanggung jawab. Setelah mencapai sebuah prestasi yang begitu besar, masih tetap bisa rendah hati. Di masa depan kamu akan menjadi orang besar. Nenek Su tersenyum lebar. Setelah itu semua orang pun saling bersulang dan makan bersama. Setelah 3 putaran anggur, dan berbagai macam jenis masakan. Nenek Su minum cukup banyak, lalu berkata, aku mendapat kabar bahwa perusahaan Han berniat untuk keluar dari proyek rumah sakit distrik Marina. Daniel Su, belilah bidang tanah itu dari tangan Samuel Han. Keluarga Su kita akan mengembangkannya sendiri. Baiklah nenek, besok aku akan segera membeli bidang tanah itu dari perusahaan Han. Akhir-akhir ini keluarga Su kita ini bagaikan tersulut minyak, dan sekarang adalah saatnya untuk mempercepat ekspansi. Daniel Su berkata dengan bangga. Saat mendengar hal itu, tubuh Winda Su gemetar dengan hebat. Apakah keluarga Su juga menginginkan bidang tanah itu? Apa mereka akan turun tangan? Jika keluarga Su sungguh berhasil mendapatkannya, bagaimana mungkin rumah sakit Husada bisa berkembang di kemudian hari? Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari luar pintu. Direktur perusahaan Chen, Larry Chen sudah datang. Semua orang sontak mendongakkan kepala dan melihat Larry Chen seorang diri berjalan melenggang masuk dengan membawa sebuah dokumen. Nenek Su tersenyum dan berkata, Saudara Chen, hari ini adalah perjamuan makan keluarga Su kami. Apa kamu datang untuk memberiku hadiah? Dulu, keluarga Su memang hampir setara dengan keluarga Chen. Tapi saat ini keluarga Su sudah berkembang dengan sangat pesat. Volume bisnis mereka sudah berkembang hampir 2 kali lipat. Nenek Su mengira bahwa kini keluarga Su sudah melampaui keluarga Chen, maka sikap bicaranya menjadi agak tidak menentu. Larry Chen berkata sambil terus berjalan, apa yang dikatakan oleh Nenek Su setengahnya benar. Aku memang datang membawa hadiah. Tapi bukan untukmu. Raut wajah Nenek Su sontak menjadi muram. Larry Chen juga tidak memperdulikannya. Dia langsung berjalan ke hadapan Winda Su, lalu menyerahkan dokumen itu seraya berkata, Nona Winda Su, ini adalah hadiah dari Tuan Ling yang diserahkan kepadaku untuk diberikan kepadamu. Semua orang yang ada di situ sontak sangat terkejut. Mengapa Tuan Ling kembali mengirimkan hadiah? Apakah ini mengumumkan hubungan asmara mereka secara umum? Iya, Winda sudah menjadi selingkuhannya. Tuan Ling juga tidak berusaha untuk menghindarinya, dan justru seperti takut orang di seluruh dunia tidak tahu bahwa Winda adalah selingkuhannya.
Wajah Winda Su merona merah, lalu berkata, "Apa ini?" Larry Chen berkata, "Ini adalah surat pengalihan investasi perusahaan Han di rumah sakit di distrik Marina. Tuan Ling sudah membelinya, dan sekarang memberikannya kepada Nona Su." "Apa?" Tuan Ling ini mengeluarkan angka yang begitu besar. "Kalau tanah ini dibeli setidaknya bisa mencapai 10 miliar yuan. Hebat sekali Tuan Ling. Baik sekali dengan selingkuhannya. Aduh, kalau saja Tuan Ling begitu baik denganku, aku juga bersedia menjadi selingkuhan Tuan Ling." Orang di sana baru saja membicarakan kejelekan Winda Su, tetapi sekarang menjadi sangat iri kepadanya. Harga yang dibayar Tuan Ling, mereka pernah melihat dan mendengarnya di saat ulang tahun Nenek Su. Kali ini, nilainya lebih besar. Bukankah ada perasaan? Orang yang paling excited adalah Nenek Su dan Daniel Su. Terutama Nenek Su, karena tadi dia menyuruh Daniel Su untuk membawa uang kepada perusahaan Han untuk membeli tanah itu. Ternyata Tuan Ling sudah membelinya dari awal, dan langsung memberikan kepada Winda Su. Memalukan. Wajah Nenek Su menjadi merah. Winda Su terkejut. Ketika sadar, dia pun berkata, "Ceo Chen, hadiah ini terlalu besar. Aku tidak bisa menerimanya." Winda Su sangat menginginkannya. Tetapi dia tetap menolak. Menurut orang lain, Winda Su adalah selingkuhan Tuan Ling, sudah dimiliki olehnya, dan kamu masih menolak hadiah darinya. Ini kebodohan. Atau kepura-puraan. Tetapi Winda Su merasa jelas. Dirinya bukan selingkuhan Tuan Ling. Mendapat hadiah begitu besar darinya, bagaimana dia bisa menerima? Larry Chen menjawab, "Tuan Ling tahu kamu mau mencari dia, tetapi akhir-akhir ini Tuan Ling sibuk, tidak ada waktu. Tetapi barang yang kamu mau, sudah dibawa oleh Tuan Ling. Ini adalah niat baik dari Tuan Ling. Tolong Nona Su jangan menyia-nyiakannya." Tekanan Winda Su sangat besar, dia pun merasa tidak tenang. Di saat itu Nenek Su berkata, "Adik Chen, Winda Su adalah anggota keluarga Su. Dan apalagi dia masih polos, wajar kalau masih malu. Hadiah ini, aku terima untuk mewakili si pemalu ini. Wakilkan aku berterima kasih kepada Tuan Ling." Larry Chen pun melirik Nenek Su. Astaga, di dunia ini masih ada orang yang tidak tahu malu. Larry Chen sangat mengerti semua masalah antara Winda Su dan keluarga Su. Bisa dibilang keluarga Su bisa ada pada hari ini, semua karena Winda Su dan Tuan Ling. Kalau bukan Tuan Ling, kerjaan ini tidak bisa jatuh kepada keluarga Su. Tetapi Nenek Su malah menjatuhkan Winda Su. Merendahkan semua usaha Winda Su. Kapan dia menjadikan Winda Su sebagai keluarga Su? Dan sekarang, dia berkata Winda Su adalah keluarga Su. Larry Chen tidak bisa menahannya. Tersendat-sendat Larry Chen berkata, "Nenek Su, maaf. Tuan Ling pernah memerintahku. Surat penyerahan ini, hanya bisa untuk Nona Su, atau untuk rumah sakit Husada. Orang lain, tidak bisa menerimanya." Wajah Nenek Su menjadi merah, merasa canggung dan berkata kepada Winda Su, "Winda, kalau Tuan Ling sudah berniat baik, kamu terima saja. Jangan sampai tidak menghargai Tuan Ling, itu tidak baik." Rani Zhou juga menyuruh Winda Su untuk menerimanya. Winda Su merasa tidak berdaya, lalu akhirnya menandatangani surat yang diberikan Larry Chen, kemudian menerima surat dan berkata, "Ceo Chen, tolong sampaikan terima kasih kepada Tuan Ling. Surat penyerahan ini, aku anggap sebagai hutang kepada Tuan Ling. Suatu saat kalau ada kemampuan, pasti akan aku bayar." Larry Chen tidak banyak berbicara, dia membalikkan badan dan pergi. Dari tatapan iri dari begitu banyaknya orang di sekitar, Winda Su merasa tidak nyaman, wajahnya pun menjadi merah. Nenek Su berkata sambil tertawa, "Winda, selamat ya. Ada Tuan Ling yang begitu baik kepadamu sangatlah nyaman. Surat kontrak ini, boleh aku lihat?" Winda Su sedikit tidak setuju. Daniel Su pun berkata, "Adik Winda, nenek ini demi kebaikanmu. Kalau ada yang merugikan dari surat ini, nenek juga akan membantumu." Winda Su tidak enak untuk menolak, lalu memberikan surat kepada Nenek Su. Nenek Su membukanya, dan semakin terkejut saat melihatnya.
Benar-benar adalah surat penyerahan, dan harga penyerahannya tertulis 1 yuan sebagai simbolik. Ini berarti gratis untuk Winda Su. Gratis. Wajah Nenek Su seperti ditampar. Ini adalah tanah yang diimpikan oleh keluarga Su. Demi tanah ini, keluarga Su sudah menaikkan investasi, dan ternyata tidak ada sebab Tuan Ling begitu baik kepadamu. Nenek Su mengembalikan surat itu kepada Winda Su, terpaksa berkata dengan senyuman, Tuan Ling begitu baik kepadamu, kalau ada kesempatan. Kamu bisa membawa Tuan Ling ke rumah, nenek mau melihatnya. Sini, kita beri selamat kepada Winda untuk tanah distrik Marina ini. Keluarga Su bisa membantu Winda untuk memulai kerjaannya. Nenek Su mengangkat gelas bir, membawa semuanya untuk memberi penghormatan kepada Winda Su. Winda Su merasa kesedihan di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Nenek Su memberi penghormatan kepadanya. Dan, apakah ini karena suka kepada kehebatan Tuan Ling yang ada di belakangnya dan demi memulai distrik Marina ini? Hanya saja siapa di antara mereka yang bisa terpikirkan, Tuan Ling ini adalah Eric Ling yang mereka rendahkan dulu. Tanah distrik Marina akan kembali kepada tuannya, pada akhirnya akan berada kepada rumah sakit Husada. Masalah ini menjadi pembicaraan besar di distrik Marina. Juga membuat nama rumah sakit Husada menjadi besar. Rumah sakit Sanji dan rumah sakit Mawar yang berada di atas rumah sakit Husada juga tidak bisa bertahan lagi. Bos rumah sakit Mawar adalah Leoli. Sebelumnya pernah berada di kecamatan Mawar, dan impiannya adalah membangun rumah sakit. Kali ini, setelah mendengar tentang tanah distrik Marina menjadi rumah sakit Husada, Leoli menjadi tidak tenang. Bang Leo, seorang pria masuk ke dalam ruangan Leoli, dan berkata, perkembangan rumah sakit Husada saat ini meningkat drastis, sepertinya ingin menutupi 2 rumah sakit kamu dan aku, kita harus mencari cara untuk menghindarinya. Dia berumur sekitar 50-an tahun. Memakai pakaian China, terlihat bersemangat. Hendra Jing. Dia adalah general manajer rumah sakit Sanji. Saat ini rumah sakit Husada berada di kecamatan Mawar tingkat IIB, sedangkan rumah sakit Sanji dan rumah sakit Mawar adalah tingkat IA. Leoli terkejut, Hendra Jing, sejak rumah sakit Husada mulai dibangun, usahanya melebihi rumah sakit kita. Jumlah orang yang di sana melebihi rumah sakit kita. Sudah tidak bisa dihindari lagi. Wajah Hendra Jing terlihat sedih dan berkata, Bang Leo, kamu berasal dari kecamatan Mawar, kamu pasti tahu sesuatu tentang keadaan di sana untuk menekan kemajuan rumah sakit Husada. Kalau tidak kita berdua akan bangkrut. Leoli pun duduk di atas sofa dan berkata, tidak bisa ditekan. Hendra Jing tidak setuju, Bang Leo kamu lucu. Di kecamatan Mawar, siapa yang tidak tahu kamu? Semua yang kamu katakan akan dituruti, bagaimana mungkin tidak bisa kamu tekan? Leoli tersenyum pahit, kalau orang lain, aku akan melakukannya. Tetapi rumah sakit Husada ini aku tidak bisa. Di belakangnya ada Larry Chen, dan Tuan Ling yang kuat itu melimpahkan kepada Winda Su. Hendra Jing terkejut, apa yang kamu katakan itu benar. Hendra Jing mungkin tidak tahu kebesaran Tuan Ling, tetapi Larry Chen dia pasti tahu. Leoli menganggukkan kepala, ya. Hendra Jing tidak menerima dan mengganti jalan pikirnya, walaupun rumah sakit Husada mendapat tanah distrik Marina, tetapi mereka tidak ada dana. Kalau mau menyelesaikan pembangunan sesuai dengan rencana, tidak akan cukup jika tidak ada 10 miliar yuan. Rumah sakit Husada tidak ada kemampuan ini. Kalau kita tidak bisa menekan rumah sakit Husada, kita masih bisa mencoba untuk bekerja sama dengan rumah sakit Husada, untuk membuka hal baru. Leoli terkejut, ini benar-benar adalah cara yang bagus, tidak bisa mengalahkan rumah sakit Husada tetapi kita bisa bekerja sama dengannya. Kalau tidak ada bantuan kita, rumah sakit Husada juga tidak bisa bangun sendiri. Hendra Jing berkata, sekarang kita pergi ke rumah sakit Husada untuk bertemu dengan Winda Su. Leoli menjawab, baik. Keduanya dengan cepat sampai di rumah sakit Husada dan berada di dalam ruangan Winda Su, menjelaskan kedatangannya.
Winda Su dan Jennifer Wu keduanya terdiam lama. Hendra Jing berkata, Manajer Su, rumah sakit Husada sudah melewati berbagai permintaan dan rintangan. Dana yang ada juga tidak sampai 3 miliar yuan. Dan untuk membangun tanah distrik Marina ini membutuhkan lebih dari 10 miliar yuan. Kamu seorang diri, pasti tidak ada kemampuan untuk itu. Kita bertiga bekerja sama, baru bisa menyelesaikan proyek itu. Kalau tidak pasti akan terbengkalai. Lalu akan rugi. Winda Su sangat bingung. Mendapatkan tanah, bukan berarti bisa santai. Selanjutnya, akan berdasarkan prosedur, memulai pembangunan. Kalau tidak proyek ini akan memburuk dan mendapat kerugian, dan akan mencemarkan nama baik rumah sakit Husada. Hal baik menjadi hal buruk. Dan rumah sakit Husada, benar-benar tidak ada kemampuan untuk mendirikan sendiri. Sebelumnya Nenek Su juga pernah memberitahu, kalau berdasarkan kemampuan perusahaan Su dan Winda Su untuk membangun proyek ini. Sepertinya harus memilih salah satunya saja, perusahaan Su mungkin akan lebih baik. Jennifer Wu berkata, Henry Jing, siapapun tahu akan ladang uang dari proyek ini. Banyak orang yang mau bekerja sama dengan kita, rumah sakit Sanji dan rumah sakit Mawar kalian walaupun bisa memberikan uang yang cukup, tetapi hanya bisa memberikan dana awal. Bagi kami, bukanlah pilihan yang tepat. Hendra Jing menjawab, aku tahu, banyak orang dan rumah sakit besar yang ingin bekerja sama dengan kalian, tetapi ini bisa jadi sebuah trik. Setelah rumah sakit sudah selesai dibangun, rumah sakit Husada kalian ini akan memiliki hak apa? Kalau bekerja sama dengan kami berdua akan bertanggung jawab dalam pembangunan. Setelah rumah sakit sudah jadi, kami berdua hanya meminta saham 49%. Manajer Su tetap memiliki hak untuk mengatur semuanya. Permintaan ini benar-benar membuat Winda Su dan Jennifer Wu tergerak hatinya. Permintaan yang diminta Nenek Su adalah, Winda Su keluar, dan yang lainnya diurus oleh perusahaan Su, tetapi Nenek Su ingin saham 80%. Ini sama saja artinya mengeluarkan Winda Su. Perusahaan lainnya juga sudah memberikan permintaan. Semua ingin saham 50% ke atas dan itu membuat Winda Su sangat tergerak. Tetapi Winda Su menolak permintaan Nenek Su, di dalam hatinya tetap saja merasa tidak enak. Di saat itu, Daniel Su membawa asisten masuk, di tangannya membawa sebuah surat kontrak, dan langsung meletakkannya di depan Winda Su, adik Winda, ini adalah surat kerjasama dari nenek. Kamu tanda tangani, perusahaan Su kami akan segera membangunnya. Ah, kedua orang ini juga ingin proyek distrik Marina. Daniel Su melihat Hendra Jing dan Leo Li lalu berkata, kalian terlalu berharap, adik Winda adalah anggota keluarga Su. Dan pepatah mengatakan air tidak akan mengalir ke sawah yang berbeda tempat, proyek yang begitu bagus, tentunya akan diberikan kepada perusahaan Su. Apalagi, kalian adalah rumah sakit kecil tingkat IA, tidak bisa membuat proyek dengan sangat baik. Hendra Jing dan Leo Li keduanya menjadi sangat canggung. Di depan perusahaan Su yang besar itu, mereka benar-benar sangat kecil. Adik Winda, kamu jangan hiraukan mereka. Segera tanda tangan, aku sudah mempersiapkan semuanya, kapanpun bisa langsung dimulai. Daniel Su berkata dengan suara lebih nyaring. Winda Su membuka lembaran surat kontrak, lalu terkejut, kenapa kalian mau 90%? Bukannya sebelumnya 80%. Daniel Su tidak setuju dan berkata, sebelumnya nenek hanya sembarang menyebutkannya saja, kemudian bagian administrasi dan desain sudah memperhitungkannya dengan teliti, kami perlu 80-an miliar yuan untuk ini, selain itu perusahaan Su sudah memberikan begitu banyak jayan di dalamnya, pengeluaran begitu besar. Dan meminta 10% lain. Ini sangatlah masuk akal. Winda Su tidak terlalu senang, di dalam hatinya terasa dingin. Dirinya tidak bisa memutuskan, dan ternyata keluarga Su berbuat demikian, mereka langsung meminta 90%. Sangat menyebalkan. Jennifer Wu berkata dengan tidak senang, Daniel Su, keluarga Su kalian sangat keterlaluan. Terlalu menyiksa orang. Kalian terus menyebut Winda Su adalah anggota keluarga Su,
tetapi apa kalian pernah baik kepadanya? Selama ini kalian terus menekan dan menyiksa dia, 90% saham. Kalian bisa menyebutkannya. Daniel Su berkata dengan sombong, kalian mengambil sebidang tanah, menikmati 10% saham dengan gratis, dan menikmati semua keuntungan dari perusahaan Su. Ini sudah sangat bagus. Kalau bisa dibilang, kami keluarga Su hanyalah sebuah sebutan, tidak ada rumah sakit yang berani bekerja sama denganmu. Dan terakhir akan menjadikan kerugian proyek. Wajah Jennifer Wu menjadi sangat merah dan sangat kesal, seketika itu tidak bisa menolak. Benar, sekarang perusahaan Su sudah menjadi perusahaan terbesar kedua di kota Zhonghai. Keluarga Han memang tidak bisa menandingi, kalau keluarga Su bisa mengucapkan perkataan kasar, rumah sakit lain pasti tidak akan berani bekerja sama dengan rumah sakit Husada. Daniel Su berkata dengan dingin, ingin saham 10%, atau merugikan proyek, kalian pilih sendiri. Winda Su menggigit giginya, dan wajahnya menjadi pucat. Daniel Su lanjut mengatakan, adik Winda, aku sudah mengatakan, kamu adalah anggota keluarga Su, membalas budi keluarga Su itu sudah seharusnya. Meninggalkan keluarga Su, kamu tidak bisa melakukan apapun. Jangan terlalu meninggikan kemampuan dirimu. Winda Su kembali merasakan dingin dan tekanan dari keluarga Su yang memanfaatkan dia. Dibandingkan dengan Eric Ling, keluarga Su sangatlah menjijikkan. Jangan berbicara dengan sangat yakin. Keluarga Su kalian masih bisa bertahan di Zhonghai. Sebuah suara datar muncul. Semua orang langsung membalikkan kepala dan melihat ke arahnya. Siapa yang begitu sombong? Terlihat Larry Chen melangkah masuk dan berkata, barusan aku sudah rapat dengan CEO perusahaan Chen, berhasil merencanakan proyek dengan dana 15 miliar yuan. Perusahaan Chen kami bersedia menggunakan dana 15 miliar yuan itu untuk pembangunan rumah sakit Husada di tanah distrik Marina. Sebelumnya perusahaan Han sudah memberi dana 12 miliar yuan untuk proyek ini. Kali ini, perusahaan Chen langsung memberikan 15 miliar yuan, sangat luar biasa. Hendra Jing dan Leo Li langsung berdiri dan memberi hormat kepada Larry Chen, dan tidak berani bernapas. Daniel Su berkata dengan tidak senang, Larry Chen, kamu membuat keributan lagi. Orang seperti kamu ini tidak ada hati yang baik, aku rasa kamu ini memanfaatkan kesempatan kali ini untuk keuntungan sendiri kan. Adik Winda, kamu jangan hiraukan dia. Larry Chen menggelengkan kepala, kamu salah. Perusahaan Chen kali ini tidak meminta imbalan untuk proyek 15 miliar yuan itu. Setelah didirikan, kami juga tidak meminta saham apapun.